Fraksi Partai Demokrat yang DPR RI ini, yang pertama punya misi besar bagaimana memperbaiki kualitas demokrasi kita. Kalau revisi nanti 2022 itu sudah sangat mepet dengan pelaksanaan pesta demokrasi itu, sehingga nanti akan terkesan pemilu itu dikebut dan sebagainya, akhirnya tidak sesuai dengan harapan kita. Salam Demokrat, kembali di channel Fraksi Partai Demokrat DPR. Kali ini saya bersama dengan Bapak Anwar Hafiz. Kita akan berbincang tentang masalah revisi pemilu yang akhir-akhir ini memang menjadi perhatian publik, dan kita akan kupas secara lebih tuntas dan gamblang dengan Bapak Anwar Hafiz selaku anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat dan sekaligus juga sebagai Kapoksi DPD DPR RI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Demokrat Dinda. Salam Demokrat Jaya. Ya, walaupun di luar lagi panas-panas Demokrat, tapi di dalam kita tetap siap. sejuk dan adem. Sejuk, gitu, benar. Nah, ini Pak Anwar, memang kalau bicara tentang masalah RUU pemilu ini kan ibaratnya mati hidupnya sebuah partai politik. Bahkan RUU pemilu ini menjadi semacam produk legislasi yang sangat penting bagi partai politik. Nah, pada hari ini, sebagaimana juga tadi kita ketahui, rapat paripurna sudah mengesahkan Prolegnas 2021, dan sangat disayangkan sekali ternyata RUU pemilu sudah tidak ada dalam draft Prolegnas 2021. Nah, kira-kira pandangan fraksi Partai Demokrat menurut Pak Anwar ini seperti apa terhadap RUU pemilu? Iya, jadi Partai Demokrat itu sesungguhnya, lebih khusus lagi fraksi Partai Demokrat yang DPR RI ini, yang pertama punya misi besar bagaimana memperbaiki kualitas demokrasi kita. Nah, salah satu cara memperbaiki kualitas demokrasi itu adalah melalui salah satu pilar demokrasi itu adalah pelaksanaan pemilu. Pemilu yang berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, tentu yang paling penting adalah jujur dan berkualitas. Nah, untuk bisa mendapatkan semua itu tentu kita harus memiliki sebuah sistem pemilu yang baik. Pemilu yang bisa mengakomodir bagaimana rakyat bisa menentukan pilihannya secara bebas. Kemudian pemilu yang bisa melindungi masyarakat, baik pemilih maupun yang dipilih. Kemudian pemilu yang memberi akses kepada setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya secara merdeka. Nah, ini tentu misi besar kita. Makanya kenapa kita Partai Demokrat, fraksi Demokrat mendorong agar dilakukan revisi. Kan ada beberapa sebetulnya latar belakang kenapa fraksi Partai Demokrat itu begitu ngotot untuk dilakukannya revisi. Yang pertama tentu pengalaman sejarah pemilu 2019 yang lalu, karena sebuah sistem yang tentu belum terlalu sempurna, belum bagus, sehingga mengakibatkan petaka demokrasi. Petaka demokrasi itu dengan meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu akibat kelelahan. Dan ini kalau seperti ini berarti ada yang salah ini. Ada sistem yang salah. Maka harus dievaluasi. Begitu juga bahwa ini akan bersamaan dilakukan dengan pilkada yang dilaksanakan juga pada tahun yang sama. Nah, inilah kira-kira yang mendorong kita kenapa harus dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu. Untuk bagaimana berupaya memperbaiki kualitas demokrasi kita. Saya kira begitu. Iya, tentu realita politiknya ternyata tidak sesuai dengan harapan Pak Anwar. Lalu kira-kira solusinya seperti apa kalau memang RUU tersebut tidak dilanjutkan, ternyata dengan menggunakan undang-undang pemilu yang lama gitu. Kira-kira Demokrat sikapnya seperti apa ya? Ya, jadi sekalipun ini tidak dilakukan, tapi kan pasti harus ada desain pemilu. Ya. Harus ada desain pemilu sesuai dengan undang-undang existing sekarang.
Nah, Demokrat akan berjuang di situ lagi. Berjuang bersama-sama KPU dan Menteri Dalam Negeri untuk menghasilkan sebuah desain pemilu walaupun yang tidak terlalu sempurna, tapi bisa meminimalisir beberapa kira-kira persoalan-persoalan yang dimungkinkan akan terjadi. Tidaknya harapan bisa masuk ke dalam prolegnas 2022 atau 2023 gitu Pak? Saya sih sebetulnya tidak menginginkan lagi, kalau memang tadi kita ingin sampaikan supaya kalau memang ini tidak bisa lagi, diharapkan ini kita harus konsisten. Konsisten, tidak ada lagi revisi pemilu, undang-undang pemilu sampai pemilu 2024. Itu harus sebetulnya kita mau dorong itu jangan lagi ada revisi, karena kalau revisi akibatnya nanti kenapa? Kalau revisi nanti 2022 itu sudah sangat mepet dengan pelaksanaan pesta demokrasi itu, sehingga nanti akan terkesan pemilu itu dikebut dan sebagainya, akhirnya tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, jadi Demokrat berpikir bahwa satu, kita berharap tidak ada lagi revisi. Revisi apalagi revisi dadakan. Itu satu. Jadi kita konsisten dengan undang-undang existing hari ini. Yang kedua, maka Demokrat akan mendorong kepada KPU untuk membuat desain yang bisa meminimalisir tadi itu, bencana kemanusiaan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu bagaimana desain pemilu bisa memberi akses kepada masyarakat supaya mereka bisa memilih, mengetahui siapa yang dipilih, supaya kualitas kita itu bisa berkualitas. Ya, saya kira itu. Kita berharap mudah-mudahan juga pemerintah konsensus dengan DPR juga sama gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan di kemudian hari gitu ya, Pak Anwar ya. Jadi mudah-mudahan juga penyelenggaraan pemilu di 2024 bisa berjalan dengan baik ya, dengan berkualitas lebih baik lagi. Nah, selain itu juga ini, kita mungkin juga pengen minta masuk pendapat berkaitan tentang kita tidak bisa pungkiri bahwa di pemilu 2024 selain ada pileg dan pilpres juga ada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang rencananya di bulan November 2024. Implikasinya tentu adalah dari pilkada yang 2017 dan 2018. Ada lebih dari sekitar 270 kepala daerah nanti akan diganti atau ditunjuk dengan pejabat kepala daerah. Menurut Pak Nur seperti apa kira-kira untuk pengisian jabatan kepala daerah ini? Ya, ini tentu menjadi salah satu concern dari fraksi Partai Demokrat. Bagaimana caranya agar pengisian jabatan kepala daerah itu memang benar-benar berdasarkan pertama tentu profesionalisme. Kemudian yang kedua, menghindari politisasi ASN. Jangan sampai nanti pejabat yang ditunjuk ini akan menjadi tim sukses bagi siapapun rejim yang menunjuknya. Nah, itu yang kita harus dihindari. Jadi benar-benar netralitas pejabat itu yang paling utama. Ya, yang menentukan sebetulnya keberhasilan pelaksanaan pilkada. Karena kita bisa bayangkan kalau 270 orang, hampir setengah kepala daerah nanti ini akan ditentukan oleh siapa yang akan menunjuk pejabat sementara itu. Nah, kalau ini sampai nanti misalnya para pejabat ini membawa misi politik, ini sangat berbahaya buat demokrasi kita dan sangat bahaya buat kestabilan pemerintah di daerah. Jadi kita wanti-wanti betul, prosesnya ini harus transparan, kemudian yang kedua benar-benar profesional, dan kalau kita menyarankan kiranya dihindari untuk dropping pejabat sementara. Kan di daerah cukup, mungkin kalau gubernur gubernur kan mungkin itu pun juga kalau gubernur ada berapa gubernur yang akan dipilih nanti, ada berapa provinsi, ada 34 provinsi yang akan dipilih. Kalau semua dari pusat kan habis pejabat di tingkat pusat ini. Ya, kita juga menghindari jangan sampai nanti yang akan turun nanti harus memenuhi kriteria. Misalnya dia adalah pejabat eselon 1 misalnya di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau tidak ada itu sebaiknya kan ada Pak Sekda. Pak Sekda itu di daerah sebenarnya lebih mumpuni untuk bisa menjadi pejabat sementara. Ya, saya kira begitu. Ya, jadi memang penting ya, karena
mereka ini ibaratnya kalau dalam pemilu melalui proses seleksi, bukan election. Ya, election kan mereka seleksi ini kalau berdasarkan objektivitas saya kira tidak masalah. Tapi kalau ada kepentingan politik di situ, ini pasti akan pertama tentu akan mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi. Yang kedua, kestabilan politik di daerah pasti akan terganggu. Ya. Apalagi kalau ada arahan untuk politisasi ASN, itu pasti akan mendapat perlawanan. Baik, terakhir Pak Anwar, berkaitan tentang masalah pemilu ini, berarti secara untuk closing statementnya, jadi harapannya bahwa hari ini sudah kita sama-sama ketahui RUU Prolegnas sudah tidak masuk dalam Prolegnas, dan artinya kita kembali ke dalam aturan pemilu undang-undang yang terdahulu. Gitu. Pandangan Demokrat seperti apa, Pak Anwar? Ya, jadi yang pertama, kita sangat memahami bahwa kalau melalui keputusan politik telah ditetapkan bahwa rancangan undang-undang revisi undang-undang pemilu ini sudah dicabut dari prolegnas, berarti kita kembali ke undang-undang existing. Nah, ya, harapan Demokrat yang pertama, berdasarkan undang-undang itu, maka kita berharap KPU dan nanti Komisi 2 dan Mendagri itu akan bisa menghasilkan sebuah desain pemilu yang bisa meminimalisir terjadinya yang saya sampaikan tadi, satu bencana kemanusiaan, tentu itu yang paling penting. Nah, yang kedua tentu kualitas pemilu kita. Nah, yang kedua, Demokrat konsen dan meminta supaya semua pihak berkomitmen. Karena ini tidak ada revisi di tahun 2021, maka tidak boleh lagi ada revisi sampai tahun 2024. Kenapa? Karena kalau kita melakukan revisi di 2022, waktunya sudah tidak cukup. Pasti kita akan kebut dan hasilnya tidak akan maksimal. Jadi biarlah undang-undang ini berlaku, tapi desain pemilu. Yang ketiga, mungkin kita perlu meminta fatwa dari pihak-pihak yang berkompeten berkaitan dengan sistem yang akan diterapkan pemilu yang belum ada payung hukumnya. Contoh misalnya Sirekap, yang akan dilakukan oleh KPU itu kan belum ada payung hukum di dalam Undang-Undang 717 itu belum ada. Nah, nanti KPU akan membuat, dan setahu saya bahwa KPU itu hanya bisa membuat PKPU yang ada undang-undangnya, yang ada dalam undang-undang. Di luar itu tidak boleh. Nah, bagaimana misalnya Sirekap ini nanti PKPU dibuat, kemudian timbul masalah di belakang hari, siapa yang bisa mempertanggungjawabkan itu? Maka harus ada upaya hukum untuk bisa melindungi sistem ini kalau kita mau mempergunakan Sirekap itu. Ya. Saya kira begitu harapan kita Demokrat. Jadi kita berharap supaya desain pemilu ini benar-benar didesain sedemikian rupa agar bisa memenuhi harapan kita. Baik. Ya, harapan rakyat, perjuangan Demokrat itu yang paling penting. Ya. Penting terus Ya. perjuangan Demokrat. Ya, harapan rakyat itu adalah perjuangan Demokrat. Ya. Terima kasih Pak Siap. Anwar atas bincang-bincangnya pada kali ini berkaitan masalah revisi Undang-Undang Pemilu, dan tadi sudah sangat clear dan jelas bahwa kadang di dalam perpolitikan tidak semua harapan bisa dapat terpenuhi, tetapi bagaimana bisa terus meningkatkan dan ada komitmen, tadi bahasa komitmen dan keseriusan bersama dari DPR dan pemerintah telah mengambil keputusan yang diambilnya gitu. Jadi mudah-mudahan penyelenggaraan pemilu di waktu yang terdatang di tahun 2024 bisa berjalan dengan baik, dan tentu yang disampaikan Pak Anwar bahwa Demokrat akan terus konsisten dan terus akan memperjuangkan dari harapan rakyat. Terima kasih. Jangan lupa para sahabat Demokrat untuk dapat like, subscribe, dan share di bawah ini. Salam Demokrat.